Halo Eyang Buyut di tahun 2019. Hei, kaget ya dipanggil Eyang padahal masih muda. Kenalin, aku Cicit Eyang dari masa depan. Mama bilang, aku beruntung banget hidup di zaman sekarang. Salah satunya karena teknologi sudah sangat maju. Buktinya, pesan ini aja bisa sampai ke Eyang. Mama juga cerita, April 2019 itu Eyang lagi sibuk-sibuknya persiapan menuju pemilu. Aku rasa justru ini momen yang tepat buat Eyang baca pesan cinta dari aku dan generasiku di 2089. Ada paket dari masa depan. Dari mana, Mas? Dari masa depan. Masa depan. Terima kasih, Bu. Dari VR yang aku tonton, Eyang banyak memperjuangkan hak anak-anak dan perempuan. Terus aku juga lihat Eyang memperjuangkan undang-undang praktik pekerjaan sosial. Ya, masih ada paket untuk Pak Ernest. Oh, dari Masa depan. masa depan. Halo kakek buyut Rian Ernest. Dari VR yang aku tonton, visi kakek dalam bidang publik adalah meritokrasi. Di mana orang-orang yang duduk di posisi strategis adalah orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Terus berjuang ya, Kek. Di masaku sekarang, orang tidak bisa lagi membuat lelucon mengenai tidak kompetennya pegawai publik. Dampaknya pemerintah pastinya jadi lebih mudah mengawasi dan memberdayakan pekerja-pekerja sosial yang ada. Tapi memang untuk setiap kebijakan pasti ada aja yang suka dan nggak suka ya, yang. Tapi kalau kakek saat 2019 nggak terpilih jadi anggota DPR, kira-kira kakek bakal jadi apa ya? Terus masih nggak ya memperjuangkan hukum agar selalu adil? Semoga Eyang terus mendengarkan hati nurani Eyang tanpa tergoda ajakan siapapun untuk menyimpang. Terus berkarya ya Eyang, warisi pusaka bagi negeri dan kami-kami ini. Sepenuh hati, Cicit Eyang 2089. Kami mengirimkan surat dari masa depan ke beberapa orang yang kami lihat memang berpengaruh gitu. Intinya membayangkan Indonesia di masa yang akan datang ketika generasi yang sekarang membuat pilihan-pilihan yang tepat. Ini buktinya, generasi masa depan yang akan berterima kasih pada kalian. Kita mau influence sebanyak-banyaknya orang buat contribute buat pemilu tahun ini. Nah, salah satu cara kita adalah dengan bikin surat dari masa depan. Nah, buat siapa? Kita mau challenge nih, caleg. Biasanya kami riset dulu tentang kandidat atau tokoh yang mau kami tuju. Dan kami juga membayangkan kira-kira masa depan seperti apa ya Indonesia yang kita impi-impikan gitu. Lalu kemudian mentransfer impian itu ke dalam surat itu. Harapannya si pembaca bisa mengambilnya jadi mimpinya sendiri juga gitu. Dan tergugah untuk mengajak orang lain juga peduli terhadap proses demokrasi ini. Kalau misalkan kita bicara tentang hal-hal yang tadi saya baca dari cicit saya tentang apa yang akhirnya terjadi di masa depan, ya itu hanya bisa kalau memang kita ada perubahan di Indonesia. Terharu juga, padahal saya tahu ini kan ya, atau ternyata ini surat beneran masa depan, tapi kan ini kan enggak kali ya. Tapi itu aja saya terharu banget karena membayangkan kalau ternyata Indonesia menjadi yang seperti saya impikan gitu, yang meritokratik, yang hukumnya berjalan dengan baik, itu luar biasa banget.